Shalom, perkenalkan nama saya Esma Sumarni Punu. Saya salah satu mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang dengan NIM 102 2022 0024. Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya tentang bagaimana dinamika historis, konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang keadilan. A. Menelusuri konsep dan urgensi penegak hukum yang berkeadilan. Pernahkah Anda berpikir seandainya di sebuah masyarakat atau negara tidak ada hukum? Jawaban Anda tentunya akan beragam. Mungkin ada yang mengatakan kehidupan masyarakat menjadi kacau, tidak aman, banyak tindakan kriminal, dan kondisi lain yang menunjukkan tidak tertib dan tidak teratur. Namun, mungkin juga ada di antara Anda yang menyatakan tidak adanya hukum di masyarakat atau negara aman-aman saja dan tidak ada masalah. B. Menanya alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Sebagaimana telah diuraikan pada bab 6, terdapat 6 agenda reformasi. Satu di antaranya adalah penegakan hukum. Dari sebanyak tuntutan masyarakat, beberapa sudah mulai terlihat perubahan ke arah yang positif, namun beberapa hal masih tersisa. Mengenai penegakan hukum, ini hampir setiap hari media massa baik elektronik maupun cetak menanyakan masalah pelanggaran hukum, baik terkait dengan masalah penegak hukum yang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun masalah pelanggaran HAM dan KKN. Sejumlah permasalahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, beberapa di antaranya yang terkait dengan masalah penegak hukum adalah: yang pertama, perilaku warga negara khususnya oknum aparatur negara banyak yang belum baik dan terpuji. Yang kedua, masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial seperti SARA, tawuran, pelanggaran HAM, dan etnosentris. C. Menggali sumber historis, sosiologi, politis tentang penegak hukum yang berkeadilan di Indonesia. Setelah Anda mempertanyakan terhadap masalah penegakan hukum, selanjutnya kita akan menggali sejumlah sumber tentang penegakan hukum di Indonesia yang meliputi sumber historis, sosiologis, dan politis. Dengan menggali sumber-sumber masalah penegakan hukum, diharapkan Anda akan dapat menjawab pertanyaan yang ada. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Setelah Anda menelusuri sejumlah peraturan perundangan tentang lembaga negara dan badan lain yang terkait dengan penegak hukum di Indonesia, apakah tantangan dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini? Dapatkah Anda mengemukakan contoh dinamika kehidupan? E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Pernahkah Anda berpikir apa yang akan terjadi seandainya di sebuah bangsa tidak ada peraturan hukum, atau mungkin peraturan hukum sudah ada
Namun apa yang akan terjadi apabila di negara bangsa tersebut tidak ada upaya penegakan hukum? Benarkah penegakan hukum itu penting dan diperlukan? Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa sudah sejak lama Chun Chi-Ru menyatakan di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan aturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Rangkuman penegakan hukum yang berkeadilan. Yang pertama, negara merupakan organisasi kelompok masyarakat tertinggi karena mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, bahkan memaksa secara sah untuk kepentingan umum yang lebih tinggi demi tegaknya hukum. Negara pun dipandang sebagai subjek hukum yang mempunyai kedaulatan yang tidak dapat dilampaui oleh negara manapun. Yang kedua, ada 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia, ialah melaksanakan penertiban dan keamanan, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, bertahan dan menegakkan keadilan. Sekian dan terima kasih. Shalom.